Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Torik, tolong pimpin doa ya. Ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap ya? Sebentar. Ahmad Digen, Fahri Rofiul Hakim, Aris Dwi Setiawan, Kamim Fauzi, Raffi Firmansyah, Isroki, Akhna Zaki, Ailen, Eril, Aurelia, Davina Alia, Irena, Siva Akmila, Bintang Kejora, Nikiasti, Ahmad Zaki Asauki, Ahmad Eza, Habibullah Atorik, Ilmia Zaha, Naila Asna, Kurnia Insan. Oke, nihil ya untuk hari ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu teks eksplanasi, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, kemudian perbedaannya antara teks eksplanasi dengan teks berita, serta kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kira-kira masih ingat ya apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Yakin masih ingat? Saya coba ya, saya tanyanya. Ada yang masih ingat nggak apa itu teks eksplanasi? Yang ingat angkat tangan. Ya, apa? Eksplanasi teks berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena akan terjadi. Ya, betul. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang sifatnya menjelaskan fenomena. Jadi bukan hanya memberikan informasi, tapi lebih ke menjelaskan fenomena apa yang sedang terjadi. Berisi tentang sebab akibat, bagaimana fenomena itu bisa terjadi, dan akibatnya apa setelah fenomena itu terjadi bagi kehidupan manusia terutama, makhluk hidup dan manusia terutama. Kemudian kalau strukturnya, ada yang masih ingat? Strukturnya ada berapa? Struktur teks eksplanasi. Ya, ada 3, apa saja? Ya, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Ada yang bisa menjelaskan dari 3 ini? Apa maksudnya? Loh, kok diem? Apa itu identifikasi fenomena? Apa itu urutan kejadian, dan apa itu ulasan? Oh ya, silakan. Identifikasi fenomena, latar belakang, proses kejadian, kronologis, Ya. sebab, Ya. ulasan, mengomentari konsekuensi. Ya. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh temanmu, bahwa kalau identifikasi fenomena itu arahnya ke sebab dari kejadiannya, sebab dari fenomenanya. Kemudian kalau urutan peristiwa itu tentang kronologisnya, bagaimana awal mula kejadian sampai akhir. Kemudian kalau ulasan itu tentang pendapat penulis, ulasan atau kesimpulan dari penulis tentang bisa jadi itu
hal apa yang harus dilakukan setelah fenomena itu terjadi. Bisa jadi itu tentang apa yang harus dilakukan saat fenomena itu terjadi. Jadi kesimpulannya ada di ulasan. Itu tentang struktur. Setelah pengertian struktur, kemudian apa? Kaidah kebahasaan. Ada yang masih ingat kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi ada berapa? Ya, 4. ada 4. Apa saja? Konjungsi kausalitas, Konjungsi kausalitas, kemudian kronologis, konjungsi kronologis, istilah teknis, kata kerja penghubung. Ada yang bisa menjelaskan dari 4 itu maksudnya apa dan contohnya bagaimana? Ya. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, Oke. oleh sebab itu, sehingga. Konjungsi kausalitas contohnya apa saja? Sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kemudian konjungsi kronologis, hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, seperti itu, pada akhirnya. pada akhirnya. Terus Menggunakan istilah teknis untuk menjelaskan istilah teknis. Contohnya, contoh kata istilah teknis. Yang lain bisa membantu menggunakan istilah teknis untuk menjelaskan sesuatu. Jadi menggunakan istilah yang tertentu untuk menjelaskan suatu hal. Terus yang terakhir, menggunakan kata kerja penghubung antara subjek dengan sebuah frasa atau kalimat kopula seperti adalah, merupakan, yaitu, dan bahwa. menggunakan kata penghubung antara subjek dengan frasa. Misalnya adalah, apalagi? Merupakan, itu, dan bahwa. Jadi ada 4 itu untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, untuk hari ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, kita hari ini akan belajar untuk meringkas teks eksplanasi. Sebelum saya menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran ini, ayo kita simak bersama video berikut ini sebagai bahan kita untuk belajar pada hari ini. Bersama Miss Raffi di sini, yuk kita mulai belajarnya. Kalian sudah siap? Hari ini kita akan belajar tentang cara meringkas teks eksplanasi. Sebelumnya, Miss Raffi akan kembali pengertian dan susunan dari teks eksplanasi. Volumenya pencil itu, volume. Penggunaan teks eksplanasi berunsur kata dan selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Tujuan teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum dengan penjelas dan kesimpulan. Nah, bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Kalian harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, baca teksnya dengan seksama. Ya, jadi tadi kita sudah mengingat kembali tentang struktur tadi ya, sudah ya. Kaidah kebahasaan sudah, kemudian apa itu teks eksplanasi sudah. Sekarang kita ke meringkas. Nah, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi itu sudah terlihat di situ ya, ada 4. Yang pertama, membaca teksnya dengan seksama. Jadi harus benar-benar dibaca secara hati-hati. Kenapa? Sebab dalam tiap paragraf atau tiap kalimat bisa jadi ada ciri khusus yang dimunculkan teks atau keistimewaan pada salah satu paragraf atau kalimat yang harus kita catat nanti saat meringkas. Yang kedua, menemukan ide pokok dalam tiap paragraf. Nah, untuk ide pokok nanti akan ada penjelasan selanjutnya ya. Jadi nanti kita simak sama-sama. Kemudian setelah membaca, menemukan ide pokok, setelah itu langkah ketiga menyatukan ide pokok.
Jadi ide pokok dari tiap-tiap paragraf itu disatukan menjadi satu paragraf. Yang terakhir, perhatikan apakah kalimatnya sudah efektif dan sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi menggunakan kata penghubung yang ada di kaidah kebahasaan tadi ada 4. Kausalitas, waktu, istilah teknis, serta kopula. Ada 4 tadi. Jadi untuk menggabungkan ide pokok dari masing-masing paragraf menjadi satu paragraf, itu bisa menggunakan 4 kaidah kebahasaan yang tadi sudah disebutkan oleh temanmu. Saya lanjutkan videonya ya. Kedua, temukan ide pokok atau hal penting dalam setiap paragrafnya. Ketiga, tentukan ide pokok atau hal-hal penting tersebut. Dan terakhir, perhatikanlah apakah kalimatnya sudah efektif dan sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Maka selesai sudah kalian meringkas teks eksplanasi tersebut. Nah, setelah 4 selesai. Nah ini. Kalian mencari ide pokok paragraf, perhatikan. Ketika mencari ide pokok paragraf itu sesuai dengan letak gagasan utama atau ide pokoknya, paragraf dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama apa? Deduktif. Letak kalimat utamanya ada di mana? Awal paragraf. Jadi nanti diingat-ingat ya saat kegiatan meringkas. Kalau deduktif itu letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yang kedua ada apa? Induktif. Letak kalimat utamanya ada di mana? Ada di akhir paragraf. Jadi kalau deduktif ada di awal, induktif ada di akhir. Yang terakhir yang ketiga, campuran. Campuran ini letak kalimat utamanya ada di mana? Awal dan akhir paragraf. Jadi nanti bisa jadi dalam satu paragraf itu letak kalimat utamanya ada di 2 tempat, ada di awal dan juga di akhir. Saya lanjutkan videonya ya. Karena apakah dia berada di awal atau biasa disebut dengan deduktif atau berada di akhir yang biasa disebut dengan induktif, bahkan mungkin ada yang campuran, yaitu berada di awal dan akhir paragraf. Sekarang mari kita meringkas dari bacaan teks berikut ini. Di paragraf pertama. Nah, ini ada contoh cara meringkas. Di situ ada paragraf 1 sampai paragraf 4. Tiap paragraf memiliki ide pokoknya masing-masing. Contoh di paragraf 1 itu letak kalimatnya, kalimat utamanya ada di mana itu kalau berdasarkan video yang kita lihat? Ada di awal paragraf. Disebut apa tadi? Deduktif. Paragraf kedua letak kalimat utamanya ada di mana? Awal. Disebut deduktif lagi. Kemudian paragraf ketiga letak kalimat utamanya di mana? Akhir. Disebut induktif. Kemudian untuk paragraf terakhir yang keempat, campuran di awal dan di akhir. Jadi nanti harus hati-hati semacam ini ya. Tidak boleh gerusa-gerusu dalam menentukan gagasan utama atau kalimat pokok. Harus dibaca dulu secara seksama. Saya lanjutkan videonya. Ide pokoknya berada di awal paragraf. Kemudian ada hal penting di paragraf ini, yaitu pada kalimat kedua. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya juga berada di awal paragraf. Dan ada hal penting pada kalimat selanjutnya. Paragraf ketiga, ide pokoknya berada di akhir paragraf. Namun Yusrafi hanya mengambil hal pentingnya saja, yaitu pada kalimat sebelum dari ide pokoknya ini. Selanjutnya yang keempat, ide pokoknya ada di awal dan akhir paragraf. Sekarang kita gabungkan ide-ide pokok dan hal-hal penting tadi. Nah, ide pokok dan hal penting tadi
dijadikan satu menjadi satu paragraf. Bisa ditambahkan kata penghubung atau kaidah kebahasaan yang 4 tadi. Jadi nanti ketika sudah menemukan gagasan utama, sudah menemukan ide pokok, digabung jadi satu paragraf. Kalau misalkan tidak cocok antara kalimat satu dan kalimat sebelumnya, bisa digabung atau digunakan kata penghubung atau kaidah kebahasaan yang ada 4 tadi. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan. Dia dapat mengurangi kata-kata yang tidak efektif, seperti ada pengulangan kata, dan periksa kembali apakah sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, apakah ada kata yang tidak efektif dan apakah sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan? Ini jadi penting. Tidak boleh ada pengulangan. Jadi kalau ada kata-kata yang sifatnya boros, pemborosan kata, itu sebaiknya dihilangkan salah satu. Ya, kemudian yang tidak sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Katanya tidak tepat, diganti dengan kata yang tepat. Nah, hasilnya jadi semacam itu. Saya lanjutkan kembali. Oke. Sampai sini ada yang ingin tanyakan tentang cara meringkas. Tidak ada? Sudah paham? Ya, silakan. Kalau diganti katanya boleh Bang? Boleh asalkan nyambung ya antar kalimatnya dengan di dalam satu paragraf. Kalau ditambahi? Boleh. Makanya tadi kan kalau misalkan kurang, misalkan saat digabung kemudian tidak sinkron antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya, kan bisa ditambah dengan kata penghubung yang dari 4 kaidah kebahasaan tadi. Contohnya tadi kan sudah ada bahwa, adalah, itu. Kalau waktu itu ada pada hari, pada suatu hari, pada tahun berapa, pada tanggal berapa, itu kan bisa. Jadi boleh, asalkan tidak keluar dari kaidah kebahasaan dan keluar dari ejaan yang disempurnakan. Ada lagi yang lain? Diulang kembali, misalkan pada saat itu, saya sedang, atau mungkin saat-saat genting itu dilewati oleh warga dengan kondisi yang ketakutan. Nah, saat-saat itu kan misalkan kalau pakai saat itu saja kan bisa, tidak harus diulang-ulang. Nah, itu contohnya. Ya, yang sekiranya tidak efektif dibuang. Jadi tidak perlu diulang-ulang kembali. Sudah disebutkan di awal, tidak perlu diulang kembali. Ada lagi yang lain yang ditanyakan? Sudah? Sudah paham? Oke, sekarang silahkan coba dibuka bukunya halaman 130. 128. 128. Nah, di situ ada contoh teks eksplanasi, judulnya Sejarah Kabupaten Bandung. Ada petanya Kota Bandung juga. Nah, tugasnya sekarang adalah lihat di LKPD, di lembar kerja peserta didik, itu ada 6 soal, tapi sifatnya diskusi kelompok. Jadi kita akan bentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Tolong Torik, saya dibantu ya. Ini dibagikan satu anak hanya boleh pegang satu. Kasih satu ya, satu anak kasih satu. Warnanya beda enggak apa-apa? Ya. Jadi nanti peraturannya begini.
Saya sudah menyiapkan 5 kertas. Ini mewakili 5 kelompok. Nanti setiap siswa akan diberi torik sticky note. Setiap siswa memegang warna sticky note yang berbeda. Di situ ada 4 warna. Ada merah, kuning, hijau, dan oranye. Dalam satu kertas ini, setiap siswa silahkan menempel. Tapi kalau sudah ada warna salah satu dari ini, tidak boleh double. Jadi kalau sudah ada warna merah di sini, berarti tidak boleh ditempeli kembali warna merah. Kalau sudah ada kuning, berarti tidak boleh ditempeli kembali warna kuning. Jadi harus berbeda. Kalau misalkan di sini sudah ada merah, berarti harus cari yang lain yang belum ada warna merah. Kalau sudah ada kuning, berarti harus cari yang lain tempatnya yang tidak ada warna kuning. Bisa dipahami ya? Oke. Sudah, Torik? Kurang enggak? Sudah dapat semua? Oke. Sekarang gini. Saya beri waktu 10 detik, 15 detik, cepet-cepetan nempel ya. Jadi, ya langsung ditempel di sini. Loh, sticky note-nya. Loh, iya kan? Loh kan gak mendengarkan ya. Saya ulangi instruksinya. Instruksinya adalah menempelkan sticky note ke kertas yang ada di belakang saya. Kalau dalam satu kertas sudah ada satu warna, berarti harus mencari tempat yang lain. Tidak boleh double. Oke? Nah, gini aja supaya tidak curang. Silakan sticky note-nya diberi nama. Diberi nama sesuai yang pegang. Enggak, namamu saja. Silakan diberi nama sesuai dengan namamu. Sudah? Oke. Dalam hitungan dalam waktu 20 detik saya minta semuanya sudah tempel ya. Oke, hitungan ketiga. Sebentar. Di hitungan ketiga ya, sebentar. 3. Ayo, jatuh. Ayo, warna hijau tidak boleh sama. Ayo, yang sudah punya warna hijau tidak boleh sama. Ayo, warna kuning itu ada sama. Sudah. Kembali ke tempat duduk. Nah, setelah ini silakan duduk berkelompok sesuai kelompoknya. Saya akan sebutkan kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa saja, kelompok 3 siapa saja ya. Oke, kelompok 1 Eril, Torik, Ivan sama Esti. Mana? Angkat tangan. Oke, setelah ini duduk berkelompok ya. Kelompok 2 Hamim, Iren, Aris, Fahri. Kelompok 3 Raffi, Zaki, Oki sama Siva. Kelompok 3 Nia, Naila, Davina, Radit. Nia, Naila, Davina, Radit. Oke. Kelompok 5 Agna, Ilmia, Zaha, Ailen, Bintang, Kejora.
Oke, sekarang silakan memposisikan diri untuk duduk dalam satu kelompok. Silakan memposisikan diri untuk duduk dalam satu kelompok. Kalau lupa kelompoknya, tanya. Kalau lupa dengan kelompoknya, tanya. Ya di bawah aja, di bawah. Lo enggak bisa kok Lo enggak apa-apa toh. Torik mana Torik? Kelompoknya Torik mana? Ayo cepat memposisikan diri. Torik, Eril, Ivan, Esti. Mana? Irik. Ini Rik. Kelompok ini. Lagi Pak. Aris, Iren, Hamim. Raffi, Zaki, Oki, Fasifa, aman. Kelompok 4, Naila. Ya namanya duduk berkelompok diskusi itu ya berhadapan-hadapan toh ya, masa ya membelakangi penonton. Hah? Ya wis dibetah-betah nih. Agna, ilmi aja. Oke. Nah, itu instruksinya. Jadi yang pertama menemukan ciri, yang kedua menemukan struktur, yang ketiga menemukan kaidah kebahasaan, yang keempat menemukan gagasan utama. Setelah itu meringkas. Setelah diringkas dipresentasikan hasil jawaban nomor 1 sampai nomor 5. Nah, silahkan berdiskusi juga dalam satu kelompok siapa nanti yang akan mempresentasikan. Siapa yang akan jadi ketua, siapa yang akan jadi notulen, siapa yang akan menjawab pertanyaan dari temannya. Ketua, presentasi, notulen, yang nulis hasil, yang menjawab pertanyaan dari temannya. Ya, oke. Oke, silahkan berdiskusi dulu. Saya tunggu 5 menit untuk setor ke saya. Dalam satu kelompok itu yang jadi ketua siapa, yang mempresentasikan siapa, yang notulen siapa, yang menjawab pertanyaan siapa. Saya beri waktu 5 menit.
Jadi sambil mengerjakan sambil melakukan itu tadi. Ya, enggak apa-apa. Ya, jawabannya ditaruh lembar itu enggak apa-apa. Atau ini saja saya beri baru saja. Saya beri baru saja. Miskin itu. Saya beri baru saja. Presentasi itu apa malih, Pak? Notulen. Yang mencatat hasil diskusi. Kayak misalkan kalau ada pertanyaan dari temanmu Ini itu. kita mencatat pertanyaan. Ya, presentasi. Ketua kelompoknya siapa? Terus setelah itu yang menjawab pertanyaan dari teman dari kelompok lain. Oh, aku presentasi. Sudah dapat baru? Sudah dapat baru belum? Sudah. Sudah dapat baru? Sudah dapat baru? Pak, belum Pak. Belum. Ketua itu ngapain itu? Ketuanya ngapain itu? Jawab sama itu ya. Notulen sama presentasi. Iya, Ketua tugasnya apa Pak? Ketua tugasnya apa? mengkoordinir temannya. Apanya? Ya diganti no. Sudah dapat ya untuk ketua pada masing-masing kelompok ya. Oke, nanti pokoknya presentasinya bersamaan maju semua ya. Ketua tugasnya apa, Pak? Ketua tugasnya apa, Pak? Tengok-tengok. Lah yo mangane aku. Ketua tugasnya ikut. Oh ya, untuk waktu diskusinya 25 menit ya. 25 menit harus sudah selesai. ...25 menit harus sudah selesai. Pak, yang ketua-ketuanya itu ditulis di mana? Di hasil pekerjaan. Jadi atau kalau sudah terlanjur kan itu ya, di baliknya kan nggak apa. Ya, ketuanya siapa, notulennya siapa. Hah? Apa nih sudah selesai? Kene. Jawabanmu tulisan yang kuno. Ya. Ya dikasih nama lengkap tuh, nama lengkap. Ditulis nih kene lo wali ya kene lo. Lulen niki terus ki apa, Pak? Jawab tulisan yang ini. Jangan nama lengkap, terserah. Nah, ngono lo. Dibagi tugasnya gitu loh. Malah karepmu. Mataram itu, Pak. Apa? Udah, Pak, udah tulis. Ya. Ini pinter, Pak. Waktunya berapa? 25 menit. Ya. Ya. Iya, Pak. Gimana, Pak? Jawabannya itu, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya Allah, Pak, nangis sama Pak. Tak pangan minggu tambahan. Ini gimana? Baru mirip bicaraan Pak. Apa sih, Mas? Jenengmu sok sifatnya Pak. Enak.
Kalau ada kesulitan tanya ya. Kemudian kalau ada anggota kelompoknya yang kurang aktif bilang ya. 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 Lanjutkan. Ya, sampai terakhir ya. Sampai bagian yang terakhir. Ya ndak no. Sampai ini. Kan pasti kan hanya satu kalimat toh dalam satu paragraf. Kamu tinggal mencari saja apakah benar hanya satu kalimat atau mungkin ada kalimat lain. Tapi yang jelas kan gambarannya seperti ini, mulai dari ini sampai itu. Ya. Tidak perlu terburu-buru. Saya lagi waktunya 25 menit, betul-betul dibaca dengan seksama ya. Jangan terburu-buru. Ya nanti lihat situasi dan kondisi. Ya. Ini untuk anggota kelompoknya ya. Ini kelompok berapa tadi? 3, kelompok 3 ya. Poin. Nah. Ini tadi kelompok 3 ya. Kelompok 1, 2, 4, 5. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok lain 1, 4, 5. Kelompok 4, kelompok 1, kelompok 5.
Nengok ini gini. Oh ya, terima kasih. Ini kelompok 4. Ya, terima kasih. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Masih ada waktu 25 menit maksimal. 20 menit, maksimalkan dengan sebaik mungkin. Masih ada waktu 20 menit, silakan maksimalkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Apa? Ya. Iya. Iya. Kalimatnya ya. Iya, satu paragraf. Tidak perlu terburu-buru, waktunya panjang. Dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya. Lah sing nulis kene kok sing pegel ngono. Terus sih kemudian Terus partisi sapine iki apa iki? 1, 2, 3, 4. Tulis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oh iya. Bersimpatisasi toh. Terus iki saya ini konsumsi. Partisisasi. sudah dapat nomor berapa itu? Nomor 1 selesai ya? Male. Nomor berapa? Nomor 2. Lanjutkan. Dulu ya. Kalau ada kesulitan tanya ya, jangan diam ya. Nomor berapa? Nomor 1. Temanmu lo dibantu. Kok berbahagia di atas penderitaan temannya no?
Waktunya kurang 12 menit. Maksimal kalaupun saya tambah waktu, maksimal tambah waktunya 5 menit ya. Jadi maksimalkan sebaik mungkin. Ini sekarang pukul 10.48. Nanti kita tepat pukul 11.05 sudah presentasi ya. Masih ada waktu 17 menit. Masih ada waktu 17 menit. Gunakan sebaik mungkin. Sudah sampai nomor berapa? Kelompok 4. Kurang 1 berarti ya. Sudah sampai nomor 3, kurang 2 nomor. Sudah sampai nomor berapa? 4. Berarti kurang 1 nomor nanti. Sudah sampai nomor berapa? Kamu tuh kelompok mana? Tak usir nge. Sudah sampai nomor berapa? 2, kurang 3, lebih cepat. Ya, lebih cepat. Nomor berapa? 3, Pak. Nomor 3. Gantian. Kalau sudah dapat hasilnya yang nulis gantian biar tidak capek yang nulis. Yang masih kurang 3 nomor agak cepat ya. 2 kelompok yang masih kurang 3 nomor.
Ketua kelompok silakan maju ke depan untuk ambil nomor presentasi. Ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil nomor presentasi. Siapa yang presentasi duluan dan siapa yang presentasi paling akhir? Silakan ambil. Cabut satu. Cabut. Oh, ini di sini aja bukannya, bukan. Bukan. Satu, pilih satu. Yang mana? Oke. Bukannya di sini aja. Dua. Kelompok berapa? Kelompok 4. Saya Pak. Sebentar. Jackpot tinggal. OJP. Bismillahirrahmanirrahim. Jackpot. Ambilkan bolpoin di meja. Saya Pak. Opo ki? Cuk, tosis. Iya, toh. Bentar, satu-satu. Oh, kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa sih? 3. Kelompok 3. Pertama cuy. Terakhir. Coba ada kulo Pak. Ya, sebentar. Satu-satu toh. Oh, 3. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Dah, sekarang pilih yang belum. Lah saya. Pas ya. Yes. Buka. Jangan dibawa, nanti kan saya yang manggil. Oh iya betul ada. Kelompok 2. Kelompok 2. Ada view ya? Enggak, 4. Oke, terakhir. Kelompok berapa? Terakhir. Terakhir Pak. Lah ya kelompok berapa sama? Nomor Kelompok berapa? Kelompok 5 dapat nomor 5. Oke. Oke, lanjutin aja Pak. Bagus. Yang akan tampil pertama adalah kelompok 3. Dilanjutkan kelompok 4. Kemudian kelompok 1, kelompok 2 dan terakhir ditutup oleh kelompok 5. Waktunya tinggal 8 menit. Kelompok 5 kurang berapa nomor? 2 nomor. Kelompok 4 sudah. Oh, sama, kurang 2 nomor. Kelompok 1 kurang berapa nomor? Kurang 1. Kelompok 3 kurang berapa nomor? Kurang 1 berarti ya. Kok? Lah iya kan kurang 1 kan? Nomor 5 kan? Kelompok berarti kurang 2. Nomor 4 sudah selesai belum? Berarti kurang 1 nomor, kurang nomor 5. Oke, waktunya kurang 8 menit ya. Dipercepat kalau memang sudah selesai. Setelah ini kita langsung presentasi sesuai urutan yang sudah kita tentukan. Adalah Kelompok 3 sudah nomor berapa? 5. Belum selesai. Nomor 5 belum selesai.
Kelompok 4. Nomor 4. Berarti kurang 1 nomor lagi. Kelompok 1. Kurang berapa? Nomor 1 nomor kurang 1. Kurang 1. Kelompok 2. Kelompok 2 nomor berapa itu? 4 jalan atau 5 jalan? 5 jalan. Nomor 5 jalan. Kelompok 5 kurang berapa nomor? 1, berarti sekarang nomor 4. Ya, saya lanjutkan. Waktunya kurang 5 menit. Kelompok 3 segera siap ya. 5 menit lagi presentasi ya. Padanya besar, pas tangannya besar, kesalnya dari ketinggalan Ini sistem berkelompoknya bagaimana sistem berkelompoknya ini? Sebenarnya jika peduli gak spasi, segar Pak, kurang 3 kata. lupa. Oh, masih kurang banyak itu. Saya lihat. Loh, nomor 6 apa? Presentasi nomor 6. Loh, satu kelompok kok 1 orang? Satu kelompok. Lah ini sudah ada kursi pesakitannya 4 ya? Sesuai dengan jumlah anggota. Ya, maju semua dong. Masih ada 2 menit sambil nunggu temannya yang belum selesai, ditunggu dulu. Tenang. Kemana? Oh ya, silahkan. Duduk. Satu menit lagi bagi kelompok yang belum menyelesaikan, segera sambil kita boleh silakan ke kamar mandi. Silakan. Cepat ya supaya tidak tertinggal presentasi ya. Ditutup pintunya.
Ya, ditutup pintunya. Loh, presentasi ya setelah ini? Setelah ini presentasi? Ayo Rang, ayo cepet. Cepat. Nggak pakai lama. Mau presentasi nomor 1 kok. Kelompok berapa? 3? Kelompok 1? Paling lama ini. Masih proses, Pak. Sudah kelompok 2. Kelompok 4, 5 ya? Terakhir ya nanti? Saya Pak, nomor 5. Oh ya. Lanjutkan dulu, sebentar. Ini kelompok yang tampil pertama masih ada anggotanya yang ke kamar mandi. Sambil menunggu anggotanya bisa langsung menempati tempat yang sudah disediakan. Kelompok 3. Sebentar ya, nunggu anggotamu dulu ya. Lengkap dulu ya. Kelompok 3 ini Isroki mana? Oke, silakan. Isroki. Salam. Raffi Firmansyah. Oh masih masih KM ya. Siva. Ahmad Zaki. Bentar, nunggu Raffi ya, nunggu Raffi dulu. Kelompok lain segera diselesaikan yang belum selesai. Langsung, Vi. Oke, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Silakan, siapa yang mau presentasi? Oh, Siva, berdiri. Ya, silakan. Ciri-ciri teks eksklamasi yang berjudul Sejarah Kabupaten Bandung. Faktualnya, pemerintah Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram Yang lain mendengarkan. April 1641. Ilmiah, berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wiramunangun sebagai Bupati Bandung. Objektif adanya pemaparan kondisi awal pemerintahan kabupaten pemerintah sekarang yang ditujukan pada bagian sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang. Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman. Fokus pada hal umum, membahas tentang sejarah umum berdirinya Kabupaten Bandung melalui data yang bersumber dari Piagam Sultan Agung. Struktur dari eksklamasi yang berjudul Sejarah Kabupaten Bandung. 1. Identifikasi fenomena. Baca pada paragraf 1. 2. Proses kejadian. Dibacakan. Paragraf 1 itu yang mana? Ditulis ya di situ? Enggak, aduh. Itu Bapak ambil buka-buka aja. Enggak apa, saya buka-buka aja. Halaman 128. Ayo temannya dibantu. Oh, lah. Semangat. Sudah. Sudah, kembali duduk. Ini, silakan. Ya. Ya, silakan dibacakan. Loh, lihat itu tulisannya paragraf berapa?
Oke, pertama di situ. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai Ayo yang lain mendengarkan. Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Hamim. Kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Kaidah kebahasaan. 1. Konjungsi kausalitas. 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 Berdasarkan piagam itu terdapat pada paragraf 3. Apa itu? Loh. Kausalitas. Kalimatnya yang mana? Kalimatnya yang mana? Di paragraf 3 itu kalimatnya yang mana? Terus, apalagi? Proses kejadian. 2. Konjungsi Kronologis. pada tahun 1575 Ya, menunjukkan waktu. Kemudian, pada masa Bupati Wiranagara. ya. Yang ketiga menggunakan istilah teknis. Pada paragraf pertama, awal pemerintahan Kabupaten Bandung. Ya. 4. Menggunakan tata kerja penghubung yang berkuasa di daerah penjajah adalah pemerintahan Islam. Ya, pakai adalah ya. Jadi untuk kelompok 3 menemukan adalah untuk yang kata penghubung kopulanya. Terus lanjut. Gagasan utamanya. Ya. Paragraf 1 terdiri dari awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. 2. Paragraf 2 sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung Itu paragraf 1 berarti ada di awal. Ya, disebutkan ya. Nanti kelompok lain juga gitu ya. Kalau letak kalimat utamanya di mana disebutkan. Lanjut. Paragraf 2 letak kalimat utamanya di sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang. kalimat ke Pertama, pertama. Ya, terus. sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman. Paragraf ketiga berada di awal. Pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah Pajajaran adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan di Mataram. Pada tahun 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Paragraf keempat berada di awal. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Tumenggung ada yang bantu? Tumenggung apa? Wira Angun-Angun. Terus sebagai Bupati Bandung. Paragraf 5 berada di awal. di awal paragraf. Pada masa Bupati Winatakusuma II pada tahun 1794 sampai 1829 di ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapia, Dayuhkolot Loh kok ketawa? Ya emang gitu bacanya. Terus ke pinggir sungai Cikapundung atau alun-alun Bandung sekarang. Ringkasannya, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman. Pada tahun 1575, yang berkuasa di daerah Pajajaran adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan Mataram 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda berdasarkan piagam itu. Sultan Agung diangkat Tumenggung
Wirangun. Wira angun-angun. Wirangun sebagai Bupati Bandung. Pada Ya, ini ya. masa Bupati Winata Kusuma II 1794 sampai 1829. Ibu kota Kabupaten Bandung dipindah dari Krapia, Dayukolot ke pinggir Sungai Cikapundung atau alur-alur Bandung sekarang. Ya, silakan duduk kembali. Di situ saja dulu. Oke. Jadi itu tadi hasil pekerjaan dari kelompok 3. Mungkin kelompok lain ada yang ingin mengomentari tentang hasil yang ditemukan oleh kelompok 3. Ada yang tanyakan? Langsung tanyakan ke kelompok 3. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Hamim dari kelompok 2. Tanya apa, Mim? Apa aja yang dimaksud ciri-ciri kalimat faktual? Yang dimaksud berdasarkan fakta. Kalau faktual tadi berdasarkan fakta, sekarang kalau ilmiah apa? Yang lain loh, yang bagian menjawab siapa? Ayo kalau ilmiah apa ilmiah? Ayo dibantu. Duduk aja bukunya di bawah duduk. Duduk aja bukunya di bawah duduk. Dicari. Kenapa toh kok duduk berdua kenapa? Geser kalau gitu geser sebelah sini. Ilmiah. Kenapa disebut dengan unsur ilmiah? Berisi tentang alam. Berisi tentang alam katanya Mim. Terus ada lagi Hamim? Sudah. Tidak apa kalau memang ada lagi tanyakan Mim. Objektif. Kenapa dikatakan objektif? Kenapa di unsurnya ada ya unsur ya itu ya. Apa itu? Struktur. Oh ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Di ciri-ciri itu ada istilah objektif. Apa maksud dari istilah objektif di ciri-ciri eksplanasi? Tadi di awal sudah saya di pertemuan sebelumnya sudah ada loh ya. Sudah ada. Ya silakan. Apa maksud dari objektif kalau di tes eksplanasi? Penjelasan objek. Menjelaskan objek katanya Mim. Sudah. Ada lagi Mim? Itu Mim katanya kalau semakin kamu mempersulit kelompok 3 kamu akan dipersulit nanti Mim. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ini mengintimidasi nih kelompoknya nih. Sebentar belum. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan? Jadi tadi di tes eksplanasi ada istilah kaidah kebahasaan. Apa maksudnya? Mim ngapain? Sejumlah aturan yang dijadikan. Sejumlah aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam suatu bahasa. Aturan yang dijadikan aturan yang digunakan dalam suatu bahasa. Dalam sebuah teks. Oh, gitu ya. Bagaimana kelompok 4? Sudah. Yang lain? Ya, silakan kelompok 5. Apa itu konjungsi kronologis? Nah, apa itu konjungsi kronologis?
Jadi tadi di dalam kaidah kebahasaan ada yang namanya konjungsi kronologis. Kesana, bilangnya kesana jawabnya. Konjungsi kronologis. Kondisi kronologis adalah kata yang menghubungkan dua klausa yang Ya, kata penghubung yang mempresentasikan waktu kejadian. Masih ada waktu 10 menit. Sudah? Kelompok lain ada katanya? Ya, silakan. Oh, ini dulu sudah. Kelompok 2 sudah tanya tadi ya? Ayo, silakan. Struktur dan eksplanasi ada apa saja tadi? Di jawabanmu kan ada toh, di jawabanmu kelompok 3. Soal nomor berapa tadi struktur dan eksplanasi? Soal nomor 2. Lah, diulang kembali. identifikasi fenomena. Ya. Terus identifikasi fenomena itu apa? Loh. Mengidentifikasikan sesuatu yang akan diterangkan. Ya, terus. Penggambaran rangkaian kejadian. Itu apa itu? Yang struktur yang mana? Perinci atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Ya, terus. Ya, itu tadi yang dijelaskan temanmu. Terus ada lagi ulasan. Ulasan menjelaskan tentang Komentar atau penilaian tentang konservasi atas kejadian disampaikan sebelumnya. ya. Oke. Saya pikir cukup ya untuk kelompok 1 ya. Oke, kelompok 3, maaf. Penampil ke 1 kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Wassalamualaikum. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke, bisa ditutup. Bisa ditutup. Assalamualaikum. Loh, masa ya gitu tutupnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu kita tinggal 8 menit. Untuk kegiatan pembelajaran ini waktu kita tinggal 8 menit. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Untuk kelompok penampil sebentar, waktu kita sudah tidak cukup. Untuk kelompok penampil 2, 3, 4, dan 5 akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke. Untuk hari ini meringkas teks eksplanasi. Apa yang kita bisa lakukan saat kita sedang meringkas teks eksplanasi? Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu apa? Yang pertama, membaca teks dulu dengan seksama. Jadi membaca teksnya secara intensif. Dibaca dengan sebenar-benarnya, dengan seksama. Terus setelah itu apa? Menemukan ide pokok tiap paragraf. Ide pokok tiap paragraf berdasarkan letak ide pokoknya ada berapa? Ada 3. Apa saja? Deduktif, induktif, campuran. Deduktif itu yang letak kalimat utamanya di mana? Awal. Induktif letak kalimat utamanya di mana? Campuran? Awal dan di akhir. Setelah menemukan ide pokok, kita harus apa? Menggabungkan ide pokok menjadi satu paragraf. Setelah menggabungkan ide pokok menjadi satu paragraf, apa yang harus kita lakukan? Memeriksa kembali apa? Kalimat apakah sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau belum. Jadi jika ada kalimat yang kurang efektif, kalimat yang diulang-ulang, kalimat yang tidak sesuai ejaan yang disempurnakan, kita harus bisa untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Boleh menggunakan kata penghubung yang sesuai kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi. Jadi sudah paham ya untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini
dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita tutup pembelajaran hari dengan doa. Silahkan Hamim, mimpin doa Hamim. Silahkan mimpin doa Hamim. Terima kasih atas kondusivitas kelas pada hari ini. Saya akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.